Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvin Nifisa Octavia, NPM 254151004 dari Kehutanan kelas A. Ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Teori Evolusi Terhadap Perkembangan Klasifikasi Makhluk Hidup oleh Hilma Sulaiha Rizky Hasibuan. Yang pertama yang akan dibahas yaitu teori evolusi, 2. Perkembangan teori evolusi, 3. Klasifikasi makhluk hidup. 2. Metode. Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode campuran pengumpulan data melalui teori-teori yang dikemukakan oleh ahli penelitian teori evolusi tentang makhluk hidup. 3. Hasil dan pembahasan. 3.1 Teori evolusi. Makhluk hidup yang tinggal di bumi memiliki keanekaragaman baik dari struktur tubuh, fungsi-fungsi tubuh, dan perilaku setiap spesies. Namun, kemiripan yang muncul dari setiap spesies makhluk hidup itu juga terlihat. Para ilmuwan mengungkapkan berbagai jenis teori dan tafsir mereka bahwa jenis-jenis yang beraneka itu memiliki keanekaragaman dan berasal dari nenek moyang. Pendapat ini merupakan paham dalam teori evolusi. Evolusi makhluk hidup merupakan salah satu teori yang dikaji atau dipelajari oleh biologi. Evolusi merupakan proses perubahan spesies dalam jangka waktu yang tertentu yang bertujuan agar mampu beradaptasi terhadap lingkungan dan meneruskan perubahan tersebut ke generasi berikutnya. Teori evolusi pertama kali dicetuskan oleh Charles Robert Darwin yang ditulis dalam buku yang berjudul The Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life, yang edisi pertama dengan judul The Origin of Species diterbitkan 24 November 1859. Secara garis besar, teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup yang ada di dunia sampai dengan saat ini merupakan hasil perkembangan dari makhluk yang telah ada sebelumnya, baik yang menyangkut struktur maupun fungsi, secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Dengan demikian, perubahan yang merupakan hasil perkembangan itu berlangsung dalam waktu yang amat panjang, yaitu jutaan tahun seiring dengan evolusi alam semesta. 3.2 Perkembangan teori evolusi. Evolusi biologi adalah perubahan dari waktu ke waktu pada saat atau lebih sifat terwariskan yang dijumpai pada populasi organisme. Evolusi hanya bisa terjadi bila ada variasi sifat yang diwariskan dalam populasi. Sumber utama variasi adalah mutasi, rekombinasi genetika, dan aliran gen. Evolusi adalah salah satu cabang ilmu biologi yang mengkaji tentang perubahan struktur dari makhluk hidup. Evolusi dipopulerkan pertama kali oleh ilmuwan Inggris Charles Darwin. Ada beberapa kontroversi dalam beberapa teori evolusi ini, salah satunya adalah teori asal-usul manusia. Evolusi adalah perubahan ciri-ciri populasi yang berlangsung seiring waktu. Penemuan fosil merupakan salah satu sumber yang dijadikan bukti-bukti evolusi. Penemuan fosil ditemukan di beberapa tempat di berbagai negara. Manusia pertama kali berevolusi di Afrika Timur sekitar 2,5 juta tahun yang lalu dari satu genus kera yang lebih awal yang dinamakan Australopithecus yang berarti kera selatan. Penemuan bukti fosil juga ditemukan di Indonesia, tepat di Pulau Jawa ditemukan bukti fosil Homo solensis atau manusia dari lembah Solo. Fosil merupakan sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu dalam kurun jutaan tahun yang lalu. Darwin berpendapat bahwa manusia berasal dari makhluk yang lebih rendah derajatnya manusia, lalu berevolusi sampai terbentuk seperti sekarang. Sedang para agamawan berkeyakinan bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama yang berlangsung diciptakan Tuhan dalam bentuk seperti sekarang tanpa melalui evolusi. Sebagai cabang ilmu biologi, kajian evolusi berfokus pada perubahan struktur organisme yang terjadi secara berangsur-angsur menuju kesesuaian fungsi dengan waktu dan tempat hidupnya. Fenomena yang terjadi dewasa ini menunjukkan bahwa evolusi mikroorganisme dapat terjadi hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Jangka waktu 12 tahun sejak terbitnya di Origin of Species, para ilmuwan hampir semua telah sepakat mendukung teori evolusi, sedangkan para agamawan tetap keras menentangnya. 3.3 Klasifikasi makhluk hidup. Dalam teori yang dicetuskan oleh Darwin bahwa organisme yang mampu beradaptasi terhadap lingkungan mampu meneruskan sifat unggul kepada keturunannya melalui reproduksi. Darwin mengungkapkan dua kata kunci dalam teori yaitu seleksi alam atau natural selection dan adaptasi atau adaptation. Darwin menyadari bahwa adaptasi berkembang seiring berjalannya waktu sehingga perlu menjelaskan proses mekanisme evolusi.
Darwin mengajukan kata seleksi alam sebagai mekanisme perubahan evolusioner. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Ada beberapa cara penyesuaian diri yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara penyesuaian bentuk organ tubuh, penyesuaian kerja organ tubuh, dan tingkah laku dalam menanggapi perubahan lingkungan. Kemampuan beradaptasi merupakan suatu perilaku yang sangat kompleks karena dalamnya melibatkan sejumlah fungsi dan intelektual. Organisme-organisme modern merupakan keturunan dari bentuk-bentuk kehidupan sebelumnya yang mengalami modifikasi. Studi evolusi biologi memerlukan banyak pemahaman mengenai genetika, biokimia, embriologi, geografi, geologi, biologi, paleontologi, biologi molekuler, dan lain-lainnya. Darwin menyatakan bahwa mutasi adalah sumber keanekaragaman yang selanjutnya melalui seleksi alam akan menyeleksi varian yang survive. Selanjutnya, evolusi terus berlangsung dan dapat menghasilkan spesies yang sangat berlainan dari spesies asalnya. Penolakan teori evolusi didasarkan peranan mutasi gen dan seleksi alam. Tahap perkembangan teori evolusi dibedakan menjadi tiga. A. Masa pra-Darwin. Pada masa pra-Darwin, teori evolusi organik memperkirakan bahwa sejak kehidupan muncul di bumi, telah terjadi suatu proses berkesinambungan organisme yang hidup berasal dari bentuk-bentuk sebelumnya. Variasi-variasi yang besar adalah sebagai hasil respon makhluk hidup terhadap perubahan lingkungan. B. Masa pra-Darwin. Teori evolusi dengan seleksi alam yang pertama kali dirumuskan dalam buku Darwin on the Origin of Species pada tahun 1859 adalah proses di mana organisme berubah dari waktu ke waktu sebagai akibat dari perubahan sifat fisik atau perilaku dapat diwariskan. D. Masa pasca Darwin. Pada abad ke-19, terutama semenjak penerbitan buku Darwin, The Origin of Species, pemikiran bahwa kehidupan berevolusi mendapat banyak kritik dan menjadi tema yang kontroversial. Walaupun tidak membahas evolusi secara terang-terangan, bukunya mendapat tantangan keras. Di dalam komunitas ilmuwan, fakta bahwa organisme berevolusi telah diterima secara luas dan tidak mendapat tantangan. Evolusi meliputi konsep-konsep esensial, yaitu satu, perubahan evolusi adalah perubahan komposisi genetik suatu populasi pada satuan waktu tertentu. 2. Alam berfungsi sebagai pengarah dalam proses evolusi populasi makhluk hidup. 3. Faktor terpenting dalam proses evolusi adalah seleksi alam. 4. Bentuk-bentuk respon makhluk hidup terhadap seleksi alam. 5. Kehidupan di muka bumi berubah dari waktu ke waktu, ada yang muncul dan ada yang punah. 6. Organisme sekarang mempunyai sejarah dan hubungan dengan organisme yang hidup di masa lampau. Salah satu temuan ilmuwan pengetahuan biologi dalam hal ini adalah teori evolusi yang dikembangkan oleh Lamarck dan Darwin. Ada perbedaan antara Lamarck dan Darwin, namun keduanya sama-sama menggoyahkan filsafat dengan cara memandang secara berbeda status ontologis manusia. Pada Lamarck, evolusi diyakini memiliki semacam telos atau tujuan di dalamnya, sehingga perubahan telos dipandang progresif untuk sampai pada saat telos. Sementara itu, Darwin menegaskan bahwa karakter evolusi adalah acak dan unpredictable. Teori evolusi secara umum menunjukkan perubahan makhluk hidup terjadi secara perlahan, gradual melalui serangkaian mutasi dan replikasi genetis. Evolusi, sebagaimana akan kita lihat, telah membawa persoalan-persoalan filosofis ke tepi terjauh yang mampu dipikirkan manusia. Persoalan moralitas, politik, ontologis, epistemologi kini dipertaruhkan di hadapan serangkaian eksperimentasi cloning, artificial intelligence, proyek genom, dan bahkan artificial consciousness. Kesimpulan, fakta-fakta pemikiran manusia dituangkan dalam deskripsi maupun teori di berbagai tulisan yang menginspirasi generasi yang bersisian maupun setelahnya. Teori akan menjadi sebuah kebenaran ilmiah ketika dapat membuktikan melalui fakta eksperimen. Teori evolusi yang dicetuskan oleh Darwin membantu dalam menerangkan pemikiran mengenai evolusi yang terjadi di dunia pada saat ini dan merupakan tonggak berkembangnya berbagai disiplin ilmu berdasarkan bukti empiris yang akurat. Proses evolusi makhluk hidup masih terus berlanjut hingga saat ini dan sejalan dengan seleksi alam yang terjadi dan adaptasi lingkungan. Sel yang ada sekarang merupakan hasil evolusi dari sel lebih sederhana. Darwin berpendapat bahwa manusia berasal dari makhluk-makhluk yang lebih rendah derajatnya manusia, lalu berevolusi sampai bentuknya seperti sekarang.
Sedang para agamawan berkeyakinan bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama yang langsung diciptakan Tuhan dalam bentuk seperti sekarang tanpa melalui evolusi. Dan asal-usul manusia berasal dari tanah, dengan demikian sangat perlu untuk melakukan tinjauan pustaka dalam mempelajari teori evolusi. Sekian dari hasil presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.